Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosin ID. Sobat Agro, mungkin ketika kita mendengar kata Mesir yang terbesit di pikiran kita adalah hamparan gurun yang luas dan juga gersang. Nah, tapi jangan salah ya Sobat Agro. Meski begitu, Mesir juga terkenal sebagai negara penghasil buah dan sayuran. Selain itu, Mesir juga merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar dan saat ini berada di posisi nomor 8 di dunia. Wah, itulah mengapa sebabnya Mesir kemudian membangun sebuah mega proyek, yakni pabrik ikan yang katanya nih terbesar di dunia. Nah Sobat Agro, kira-kira seperti apa ya pabrik raksasa ikan di Mesir ini? Yuk kita simak informasi lengkapnya pada video berikut ini. Setelah menjadi negara pengekspor jeruk terbesar di dunia, kini Mesir memusatkan ketahanan pangan pada lini perikanan dan menjadikan negara piramida tersebut menjadi negara pertama di Timur Tengah dan Afrika yang berfokus pada perikanan. Saat ini volume ekspor di bidang botani bekerja dengan sangat baik di Mesir, sehingga perlu adanya pengembangan pada lini lain yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan ketahanan pangan negara Mesir. Sehingga dipilihlah budidaya ikan. Diketahui Mesir menjadi negara penghasil ikan terbesar nomor 8 di dunia saat ini. Dan diperkirakan akan terus meningkat beberapa tahun ke depan karena semakin banyaknya budidaya perikanan di Mesir. Melihat Mesir memiliki peluang yang besar untuk pengembangan budidaya ikan, oleh karenanya pemerintah Mesir terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan produktivitas perikanan dalam negeri. Ambisi Mesir menjadikan negaranya penghasil ikan terbesar di dunia, maka sebuah mega proyek pembangunan aquaculture dibangun di atas area yang sangat luas di Mesir, yakni sekitar 20.000 hektar. Di mana mega proyek aquaculture raksasa ini dibangun dengan biaya yang sangat fantastis yang mencapai nilai triliunan rupiah. Di tahun 2015, Mesir mulai membangun kompleks budidaya ikan yang diberi nama Peternakan Ikan Barkat Galion yang berada di pesisir utara Provinsi Kafr El-Sheikh. Peternakan raksasa tersebut diresmikan pada tahun 2017 oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Peternakan ikan Barkat Galion ini dibangun di wilayah berpasir dekat dengan pantai. Wilayah ini dulunya merupakan ladang garam. Kini peternakan ikan di Mesir ini digadang-gadang menjadi peternakan ikan terluas di Timur Tengah. Proyek peternakan ikan raksasa ini mulai berproduksi pada tahun 2018, 1 tahun setelah peresmiannya. Nah, nggak hanya itu saja Sobat Agro. Nah, dampak positif bagi masyarakat Mesir adalah adanya lowongan pekerjaan baru pastinya. Nah, dengan adanya peternakan ini diperkirakan mampu mempekerjakan 15.000 penduduk di sekitar. Hasil dari peternakan ikan ini diperkirakan menyumbang 70% konsumsi ikan domestik masyarakat Mesir. Tak hanya itu saja, dengan adanya peternakan ikan raksasa ini mampu mengurangi impor ikan sebesar 27% negara Mesir. Perusahaan budidaya perikanan nasional Mesir ini dibangun dengan 5.908 kolam besar yang dibagi lagi menjadi beberapa kolam dengan fungsi yang berbeda. Misalnya seperti kolam tertutup untuk pembibitan dan penetasan benih ikan, lalu ada juga kolam pembesaran. Selain budidaya ikan, di sini juga tersedia untuk budidaya udang. Selain kolam budidaya, tempat ini juga terdapat laboratorium untuk meneliti kualitas air, udara, ikan, dan sebagainya.
Nah, dengan adanya laboratorium ini maka kualitas benih maupun indukan akan terjaga kualitasnya. Nah, pembangunan mega proyek ini sangat kompleks ya. Bahkan pemerintah Mesir ini menghadirkan berbagai ahli untuk mendesain dan juga membangun peternakan ikan ini. Dalam proses pembuatannya, peternakan ikan barket galion ini dibuat dengan metode terbaru dalam budidaya ikan, yakni dengan teknik menggabungkan air tawar dan air laut dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas air yang baik yang nantinya ini dapat mempercepat pertumbuhan ikan maupun udang. Pencampuran air tersebut kemudian disimpan dalam sebuah tabung, kemudian dialirkan ke saluran utama yang memiliki panjang 7 km. Campuran air tersebut dialirkan dengan menggunakan 15 penyedot raksasa. Kolam yang terdapat di peternakan ini juga sudah terkualifikasi standar internasional. Di peternakan ikan barket galion tak hanya ikan saja, tapi ada budidaya udang yang kapasitas produksinya 20.000 ton setiap tahun dengan jumlah kolam 655. Di sana juga terdapat 83 kolam untuk ikan air tawar yang diperuntukkan untuk ikan nila dan belalang. Fasilitas yang terdapat di peternakan ikan barket galion ini terbilang sangat lengkap ya Sobat Agro. Selain kolam dan laboratorium, di sana juga terdapat inkubator pembibitan dan penetasan benih ikan maupun udang. Luasnya mencapai 2.975 meter persegi. Setiap tahunnya, inkubator tersebut mampu menghasilkan 20 juta bibit ikan dan miliaran bibit udang. Peternakan ikan barket galion menggunakan sistem peternakan terintegrasi. Jadi di sana juga memproduksi pakan ikan dan udang. Kapasitas produksi pakan ikan mencapai 120.000 ton per tahun dan pakan udang 60.000 ton per tahunnya. Setelah panen tiba, ikan dan udang hasil panen akan langsung diproses di pabrik barket galion yang lokasinya masih dalam satu komplek. Pabrik tersebut memiliki luas kurang lebih 20.000 meter persegi. Di tempat inilah ikan dan udang akan diproses menjadi berbagai olahan. Di pabrik ini mampu menghasilkan olahan ikan dan udang sebesar 100 ton per harinya. Untuk menjaga keaweten produk ikan dan udang, peternakan ikan barket galion juga memproduksi es sendiri. Produksinya mencapai 60 ton es setiap harinya. Nah Sobat Agro, itulah tadi informasi mengenai mega proyek aquaculture atau budidaya perikanan di Mesir. Nah, budidaya ikan ini dipilih menjadi fokus utama ketahanan pangan Mesir ya, karena pengembangan budidayanya ini memiliki potensi hasil yang sangat besar. Nah, selain itu ikan merupakan salah satu alternatif terpenting ya untuk sumber protein hewani di Mesir, karena ikan ini merupakan pangan yang memiliki harga terjangkau. Nah, budidaya ikan di Mesir ini juga bertujuan untuk mengeksploitasi daerah yang belum terjamah dalam sumber daya air ya untuk budidaya ikan, serta dalam pengembangan nantinya ini akan menggunakan teknologi-teknologi yang modern dan canggih untuk meningkatkan tingkat produktivitas yang lebih maksimal lagi. Nah, itulah tadi informasinya, semoga bermanfaat untuk Sobat Agro semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Bye-bye.